Sudah. Colokkan. Oh iya. Kamu sudah kameranya colok ini? Hah? Sudah ngerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Bapak, para jamaah kajian rutin insyaallah dari Alido berkenan bisa mengisi maju di depan. Barangkali nanti ada jamaah yang lain bisa isi berikutnya di depan dekat Ustadz, insyaallah kosong. Insyaallah kosong. Ya. Ya. Dekat Ustadz insyaallah barokahnya lebih banyak. Ojo disandung tapi. Baik. Informasi sebelum Ustadz menyampaikan materi dakwah bahwa barangkali karena banyaknya ingin kenal dengan Ustadz yang beliau dari pendidikan S1-nya dari Madinah, terus alhamdulillah dilanjutkan dengan pendidikan S2-nya di Riyadh. Kira-kira itu informasi yang pendukung dan materi dakwah pagi ini. Karena waktu sudah melewati 15 menit, insyaallah berkenan Ustadz langsung bisa menyampaikan materinya. Apabila jamaah akhwat dan ikhwan akan ada pertanyaan, boleh disampaikan tertulis atau boleh langsung disampaikan dengan lisan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdal syakirin wa uthni alaihi subhanahu thana'a adh-dhakirin al-mukhbitin. Ahmaduhu subhanahu ala afdalihi al-'azimah wa ashkuruhu jalla wa ala ni'amihi al-karimah. Ahmaduhu jalla wa ala ni'amihi al-kuthar wa alaihi al-ghizar wa ataihi al-midrar. La uhsi thana'an alayhi kama athna ala nafsihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imam asy-syakirin wa qudwatul muwahhidin wa afdalu man qama lillahi tabaraka wa ta'ala bisyukri wa dzikr. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Jamaah hadirin hadirat yang saya hormati dan dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini marilah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya yang tak terhingga. Juga nikmat kesempatan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat dari mulai niat kita, kemudian upaya kita menuju ke tempat ini, sampai juga kembalinya ke tempat masing-masing sebagai tambahan amal soleh kita di sisinya. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
materi seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu tentang 4 imam mazhab yang akidahnya satu, yang ternyata akidahnya adalah satu. Baiklah, jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah pada dasarnya persatuan itulah asas daripada Islam. Sebab malaikat yang turun kepada nabinya itu satu, Jibril. Yang dibawa berupa Al-Quran sebagai sumbernya itu juga satu. Kemudian nabinya juga satu. Maka seharusnya persatuan dan kesatuan itulah yang utama dan menjadi asas atau dasarnya. Tapi kok bisa kemudian terjadi apa yang terjadi pada tubuh umat Islam? Maka di situ tentunya ada kronologinya, ada sejarahnya yang barangkali sebagiannya pada kesempatan kali ini akan kita ketahui bersama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika Allah pada ayat ini menyatakan, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali yaitu agama Allah, dan jangan kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika dahulunya di zaman jahiliyah kalian itu bermusuh-musuhan, perang-perangan, bunuh-bunuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian, lalu jadilah kalian karena nikmat Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan berkaitan dengan ayat ini, dia yaitu Allah memerintahkan mereka yaitu kita umat Islam untuk berjamaah dan melarang perpecahan, dan juga banyak hadis yang melarang perpecahan dan memerintahkan kita untuk bersatu. Mereka dijamin terjaga dari kesalahan, kata Ibnu Katsir, manakala mereka bersepakat. Sebagaimana tersebut banyak hadis tentang hal itu. Dikhawatirkan terjadi perpecahan dan perselisihan atas mereka, namun hal itu terjadi pada umat ini, sehingga mereka terpecah menjadi 73 firqah atau sekte, sempalan. Di antaranya hanya satu firqah najiyah, firqah yang selamat menuju surga dan lolos dari neraka. Mereka itulah, kata Ibnu Katsir, dan ini yang menjadi poin kita, adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang ada pada diri Nabi dan para sahabat beliau. Komentar yang cukup panjang di sini, namun yang menjadi garis bawah berkaitan dengan topik kita adalah yang terakhirnya. Kemudian saya nukilkan kembali dari Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini, karena berkaitan juga dengan topik kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan persatuan dan melarang perpecahan, karena sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan, dan al-jamaah atau persatuan adalah keselamatan. Selanjutnya beliau juga menambahkan, boleh juga maknanya, janganlah kalian berpecah belah karena mengikuti hawa nafsu dan tujuan yang bermacam-macam, yaitu kepentingan. Jadilah kalian bersaudara di dalam agama Allah, sehingga hal itu akan menghalangi dari sikap saling memutus
dan membelakangi, yaitu bermusuhan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya teringat juga dengan nasihat yang akan sebenarnya menjadi semboyan kita, seharusnya menjadi semboyan kita. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan janganlah kalian melakukan bid'ah dalam agama. Ajaran Nabi itu sudah cukup bagi kalian. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedangkan yang namanya bid'ah tentunya dalam agama, bukan dalam media ataupun hal-hal keduniaan. Dan ini yang kurang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, karena bid'ah adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataupun sahabatnya, kemudian dilakukan sehingga seolah-olah itu menjadi ajaran Islam. Nah, ini sehingga seolah-olah itu bagian dari Islam, dan mereka yang tidak tahu sejarahnya, tidak tahu bagaimana kronologinya, ketika tumbuh dan berkembang di satu komunitas yang memang begitu melihat Islam dan mengira begitulah Islam yang benar, maka di sini sulit bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Baik, bagaimana munculnya bid'ah kalau begitu? Baik, bid'ah itu sendiri adalah menyakup segala aspek dalam agama, baik akidah maupun ibadah. Jadi bid'ah itu ada dalam akidah dan ada pula dalam ibadah. Yang umum yang kita sering dengar adalah bid'ah dalam ibadah. Sedangkan bid'ah dalam akidah ini kurang mendapat perhatian atau kurang diminati. Hal ini, bid'ah ini terjadi di akhir-akhir masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Rasulullah sudah mewanti-wanti sebelumnya, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hati-hati, kata Nabi, barang siapa yang hidup dari kalian sesudahku, dikasih umur panjang oleh Allah, kalian akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan, perselisihan yang sangat banyak, yang banyak. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, kepada ajaranku. Dan sunnah, sekali lagi, ketika disebut sunnah, bukan kembali dengan kacamata sempit, kacamata fikih asghar, ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah itu juga berarti syariah. Dalam sunnah itu juga ada yang wajib, karena sunnah adalah ajaran Nabi alaihissalam. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin, ya, aw taqririn aw sifatin khuluqiyah aw khalqiyah, itulah sunnah Nabi alaihissalam. Setiap perkataan atau perbuatan atau persetujuan Nabi melihat sahabatnya melakukan, kemudian Nabi tidak mengingkari, itu juga sunnah. Itu juga sunnah.
bukan hanya sekali lagi apa yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi. Bahkan Nabi ketika menyetujui sahabat melakukan sesuatu dan Nabi mendiamkannya, itu bagian dari sunnah ataupun sifat-sifat dari akhlak Nabi alaihissalam, maupun juga fisiknya, maupun juga pakaiannya, maupun juga penutup kepalanya dan seterusnya. Itu bagian juga dari sunnah Nabi alaihissalam. Baik. Kemudian saya nukilkan di sini juga perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkenaan dengan awal mula terjadinya perselisihan ataupun penyimpangan ketika masa Khulafaur Rasyidin telah selesai, telah usai dan berganti menjadi kerajaan, yaitu munculnya Daulah Umayyah. Maka muncullah kekurangan pada pemerintah, dan ini diikuti juga dengan munculnya kekurangan pada ulamanya, sehingga muncullah pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dua kebid'ahan besar. Dan bid'ah ini dalam akidah, Khawarij dan Rafidah. Khawarij dan Rafidah, dua kebid'ahan ini berhubungan dengan masalah kepemimpinan atau imamah dan khilafah, serta amalan dan hukum-hukum syariat yang terkait dengannya. Di bagian yang lain juga beliau ungkapkan bahwasanya ketika terjadi perpecahan dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, muncullah bid'ah Khawarij dan Syiah dengan tiga alirannya, kata Ibnu Taimiyah. Yang ekstrim, yang mengangkat Ali sebagai ilah, sebagai sesembahan, itu dibakar oleh Ali sendiri. Subhanallah, dibakar oleh Ali sendiri. Kemudian disampaikanlah kepada beliau hadis tentang larangan menyiksa atau menghukum hamba dengan api. Berarti hadis ini tidak sampai kepada Ali. Ya, berarti hadis tentang larangan Nabi tersebut tidak sampai kepada Ali, sehingga Ali menghukum dengan membakar pelaku kesyirikan tersebut. Kemudian Syiah Mufadalah dicambuk dengan 80 kali oleh Ali, dan ini Syiah yang di bawah atau lebih ringan, jauh lebih ringan dari Syiah yang pertama. Jadi Syiah itu sendiri berlevel, berjenjang, tidak bisa dipukul rata. Syiah tidak bisa dipukul rata. Sehingga tadi Syiah yang kedua yang hanya mengeluk-elukan Ali, mengedepankan Ali daripada Khulafaur Rasyidin sebelumnya, itu dicambuk juga oleh Ali. Berarti itu juga penyimpanan, meskipun tidak separah yang pertama. Sedangkan aliran Sabaiyah diancam oleh Imam Ali radhiyallahu anhu untuk dimusnahkan, akan tetapi pemimpinnya berhasil melarikan diri, lolos, sehingga tetap menyebarkan kesesatannya sampai kemudian di masa kita ini. Allahul musta'an. Baik, berikutnya kita akan berbicara tentang mazhab. Apa itu mazhab? Dan sekali lagi, mazhab ini juga berlaku pada akidah dan pada juga fikih atau ibadah. Sekali lagi, mazhab ini dalam fikih akbar, dalam kurung akidah, fikih akbar namanya. Kemudian ada juga mazhab dalam fikih asghar yang disebut dengan fikih pada umumnya oleh kita, yaitu berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Itu fikih asghar namanya. Mazhab secara bahasa berarti tempat pergi atau tempat yang dilewati.
Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah metode atau jalan atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Jadi tidak sembarangan mencetuskan mazhab itu, melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas, batasan-batasannya dan bagian-bagiannya, karena dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah. Luar biasa. Seperti pernyataan salah seorang yang mengatakan misalnya dirinya sebagai ahlus sunnah atau ahlul hadis, maka ini bagian dari mazhab dalam beragama, dalam akidah. Sedangkan untuk membuktikan makna atau cakupan sempitnya tentang fikih atau mazhab ini, saya menukilkan di sini apa yang disebutkan oleh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu mazhab? Haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam, dikenal dengan 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Betul tidak? Mazhab hanya dikerucutkan pada fikih asghar, fikih yang kecil, yaitu yang berkenaan dengan ibadah dan muamalah saja. Sedangkan dalam akidah yang disebut fikih akbar, fikih akbar itu justru tidak disebut di sini dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, setelah kita ketahui makna daripada mazhab, apa barangkali muncul pertanyaan pada diri kita, apa sih bahasanya fikih akbar atau akidah itu? Fikih akbar apa saja yang dibicarakan? Topik-topiknya apa? Pertama tentunya tauhid, kemudian iman, dan kemudian Islam, kemudian al-ghaibiyat, yaitu hal-hal yang gaib. Itu dibahas oleh akidah, oleh fikih akbar. Kenabian, tentang takdir, tentang berita-berita yang terdahulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Kemudian dasar-dasar hukum yang qat'i, yang pasti, serta seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan. Itu yang dibahas oleh fikih akbar. Fikih akbar inilah yang melindungi, membentengi, memagari Islam agar tetap utuh, tetap terjaga, tetap ada yang seperti diajarkan oleh Nabi sampai kiamat, sampai tibanya hari kiamat. Dengan fikih akbar ini, dengan akidah ini, termasuk dalam rangka menjaga, memagari Islam yang utuh ini adalah sanggahan-sanggahan dan bantahan terhadap ahlul ahwa wal bidah, terhadap para pengikut ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Membantah ungkapan-ungkapan mereka, pemikiran-pemikiran mereka, dan juga buah-buah pikiran mereka. Semua aliran dan sekte yang menyimpang dan menyesatkan itu pasti ada bantahannya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itulah perhatian para ulama Ahlus Sunnah terhadap fikih akbar ini. Adapun fikih asghar yang biasa sering kita dengar, atau yang ini memang yang lebih populer, yang dibahas adalah tentang ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup dari thaharah sampai haji kalau rukun Islamnya. Kemudian muamalahnya dari halal haramnya, jual belinya, hutang piutangnya, waris, sewa menyewa, dan seterusnya.
Itulah yang dibahas dalam fikih asghar atau fikih yang biasa dikenal oleh masyarakat kita. Kemudian sebab perbedaan dalam fikih asghar, ya. Dalam akidah kita itu satu. Innal anbiya'u ikhwah, innal anbiya'a ikhwatun. Para nabi itu agama satu, akidahnya itu satu. Jangankan para imam, para nabi dan rasul sejak Nuh alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah fikih akbarnya satu, tauhidnya satu. Namun syariatnya itu yang berbeda. Dan syariat Muhammadlah yang alaihi salatu wassalam yang diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat tiba. Pertama, sebab kesatuan fikih akbar itu tadi karena sumbernya hanya wahyu, Al-Quran dan Sunnah plus ijma, tidak ada kias. Dalam akidah tidak ada kias. Sedangkan sebab perbedaan dalam fikih asghar itu, kenapa katanya ini boleh, katanya itu tidak boleh, misalnya itu karena pertama sumber hukumnya, validitas hadisnya, yang satu mensahihkan, yang satu mendhaifkan. Itu sebab sehingga hukumnya kemudian kesimpulannya berbeda dalam fikih muamalah ataupun fikih ibadah. Bisa pula tidak sampainya dalil atau hadis tadi kepada imam fikih yang 4 ataupun yang lebih, karena sebenarnya dalam Islam itu bukan hanya bahkan dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya 4 imam sebenarnya. Ada Imam Al-Auza'i misalnya, ada Imam Al-Laits bin Sa'ad, ada Imam Ishaq bin Rahway, gurunya Imam Bukhari. Namun subhanallah, para imam-imam tersebut tidak punya murid yang menuliskan atau mengabadikan karya mereka, sehingga terkikis zaman. Sedangkan yang 4 ini yang punya madrasah istilahnya, kalau dengan bahasa kita, yang punya murid yang kemudian mengabadikan karya-karya mereka, sehingga dengan izin Allah ini mazhab mereka langgeng sampai pada generasi kita saat ini. Nah, kemudian juga dalam sumber hukum itu ada nasikh wal mansukh, ada yang menghapus, ada yang dihapus. Di sini juga terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang sampai kepada mereka kalau hadis ini sudah dihapus, sedangkan kepada yang lainnya tidak sampai. Maka terjadilah perbedaan. Kemudian sebab nuzul ayat atau sebab wurud hadis itu juga bisa menjadi sumber perbedaan dalam kesimpulan akhir dari suatu hukum. Kemudian kembali juga kepada tingkat pemahaman mujtahid, seorang pakar fikih, di mana bisa jadi satu pakar fikih atau mujtahid melihat pada satu kasus apa yang tidak dilihat oleh mujtahid yang lain. Kemudian juga sisi istidlal atau pengambilan dalil itu juga menjadi sumber perbedaan atau sebab perbedaan dalam hukum, pengambilan hukum fikih. Kemudian juga tak kalah pentingnya adalah sisi bahasa Arab yang sangat luas, mencakup qiraat Al-Quran, cara membaca Al-Quran ya, yang sampai dengan qiraah asyrah, sampai bacaan yang 10. Kemudian juga dalam hadis misalnya ada periwayatan dengan makna. Periwayatan dengan makna, bukan periwayatan secara lafal langsung, tapi yang semakna.
itu juga bisa menjadikan adanya perbedaan nantinya arti. Bahkan juga makna ganda yang tergandung dalam satu kata, ya. Misalnya dalam firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah dia menunggu 3 quru. 3 quru ini dalam bahasa Arab ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid. Nah, itu ada bedanya kemudian ketika dihitung dengan bersihnya atau sucinya, ataukah dihitung dengan haidnya. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 perkara yang menjadi bukti kejahilan banyak dari kaum muslimin berkaitan dengan fikih ini, fikih akbar dan fikih asghar. Yang pertama, fikih asghar lebih familiar di telinga kita daripada fikih akbar. Ya, hampir tidak ada, hampir atau jarang-jarang kita mendengar fikih akbar. Padahal itulah akidah. Ya, yang namanya akbar pasti lebih besar, lebih utama, lebih diprioritaskan mestinya. Mestinya. Kemudian yang kedua, mazhab fikih asghar yang 4 lebih dikenal daripada mazhab fikih akbar. Ya. Kalau disebut Maliki, Syafi'i, Hambali itu ya sangat akrab di telinga kita, sangat terkenal. Tapi kalau disebut ya Sunnah atau Firqah Najiyah atau Ahlul Hadis yang satu, itu semuanya satu. Nama untuk penamaan Ahlul Athar sama, itu satu semua. Dibandingkan kelompok di luar mereka, kelompok yang menyimpang seperti Syiah, seperti Rafidhah, seperti Khawarij, seperti Qadariyah, Jabariyah, Maturidiyah, Sufiyah dan lain-lain, sepertinya ya jarang-jarang kita mendengarnya. Yang ketiga ya, sebagai juga tambahan bukti bahwasanya apa yang saya sampaikan ini benar, adanya pembatal wudhu itu lebih tenar di masyarakat kita daripada pembatal Islam dan pembatal iman. Ya Pak ya, pembatal wudhu lebih ya, orang kalau saya batal wudhu, tak ada orang yang mengatakan oh itu batal iman itu. Wah, ini konsekuensinya besar. Padahal berupa ucapan saja boleh jadi seseorang tidak merasa berat mengucapkan kalimat-kalimat kufur, padahal itu mengeluarkan dan membatalkan keislamannya. Ya. Kalau orang batal wudu, gampang, tinggal wudu lagi, selesai. Tidak ada air pun bisa tayamum, selesai. Tapi kalau batal iman, batal Islam, wah berat ini. Bagaimana membenahinya? Bagaimana kembali urusannya dengan riddah atau murtad? Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya perhatian kita mestinya lebih kepada hal yang satu ini. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sebagai bukti kesamaan akidah para imam 4 mazhab dan mazhab-mazhab yang lain yang juga bagian dari Ahlus Sunnah seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Auza'i dan yang lainnya, adalah diantaranya apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-5 halaman 256. Beliau mengatakan, ketika ditanya tentang apa sih akidahnya Syafi'i, Muhammad bin Idris, maka beliau menjawab akidah Imam Asy-Syafi'i dan akidah para ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Ibnul Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahawayh adalah seperti akidah para imam panutan umat yang lain, yaitu seperti Imam Al-Fudail bin Iyad,
Imam Abu Sulaiman Ad-Darini, Sahal bin Abdullah At-Tusturi, dan lain-lain. Mereka tidak berbeda pendapat dalam usuluddin, dalam masalah akidah. Begitu pula Imam Abu Hanifah, akidah beliau dalam masalah tauhid, qadar dan sebagainya adalah tetap sama dengan akidah para imam tersebut di atas. Dan akidah para imam itu adalah sama dengan akidah para sahabat dan tabi'in, yaitu sesuai dengan apa yang dituturkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas sekali, rinci sekali yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Antum tidak punya hujah lain selain Ibnu Taimiyah, atau mereka yang fobia dengan Arab. Baik, saya datangkan orang India nih, orang India, Al-Allamah Siddiq Khan, Siddiq Hasan Khan, ulama India yang hidup di abad 1800-an. Ini bukan orang Arab ini, Pak. Mazhab kami, kata beliau, sedang beliau di India, sedang waktu itu juga tidak ada komunikasi. Kalau memang mau mengatakan itu dipengaruhi oleh komunikasi. Mazhab kami, kata Allamah Siddiq Hasan Khan, adalah mazhab ulama salaf yang menetapkan adanya sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan menafikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tanpa ta'til, yaitu meniadakan maknanya dari ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah. Mazhab tersebut, kata Siddiq Hasan Khan, adalah mazhab imam-imam dalam Islam seperti Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnul Mubarak, Imam Ahmad, dan lain-lain. Ini kata beliau, mereka tidak berbeda pendapat mengenai usuluddin. Kok sama? Kok sama? Padahal ini di India ya. Mereka tidak berbeda pendapatnya mengenai usuluddin. Begitu pula Imam Abu Hanifah. Beliau sama akidahnya dengan para imam di atas, yaitu akidah yang sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Qutf Ats-Thimar, halaman 47-48. Jelas? Kalau begitu, jamaah yang dirahmati Allah, lantas apa yang menjadi sebab-sebab penyimpangan akidah? Ini perlu kita ketahui. Kok bisa menyimpang? Padahal sudah dikatakan tadi, imam yang 4 plus imam yang lainnya tadi, semuanya satu. Lantas apa penyebab penyimpangan pada akidah ini? Yang pertama adalah jahil terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar, kurang ilmu, tidak berilmu. Bisa jadi karena tidak mau mempelajarinya ataupun tidak mau mengajarkannya, sehingga putus pada satu generasi. Tumbuhlah generasi yang tidak mengenal akidah. Karena begitu sedikitnya perhatian yang dicurahkan untuk masalah akidah ini. Ini juga aspek. Jadi jahil dengan berbagai sisinya. Yang kedua, fanatik atau ta'assub kepada nenek moyang dan mempertahankannya meskipun itu batil, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun itu juga termasuk kebenaran. Subhanallah. Jadi fanatik buta, fanatik yang tanpa didasari dengan ilmu, tidak ada upaya atau usaha untuk mencari tahu, ataupun misalnya melihat, membaca, karena faktor ta'assub ini, fanatik. Kemudian yang ketiga adalah taklid buta, mengikuti tanpa landasan dalil, mengekor bebek, mengekor bebek, yaitu taklid buta. Hal ini terjadi dengan mengambil pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalilnya. Kemudian yang keempat,
berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Sama persis dengan kesyirikan pertama pada kaum atau umat Nabi Nuh alaihissalam, di mana mereka berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Ya, Wud, Yaghus, Nasr, semua itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian apa? Ketika mereka meninggal, orang-orang yang ditinggal, yang hidup melihat, menyaksikan kesolehan mereka, berkumpul kemudian sepakat untuk apa? Membuat patung kenang-kenangan untuk mengenang. Kalau kita melihat patung itu, kita teringat akan kesolehan mereka, kita akan mengingat Allah dengan banyak dan seterusnya. Itu generasi pertama. Muncullah generasi baru yang tidak tahu sejarah itu, akhirnya kemudian disembah. Allahul musta'an. Mereka mengangkatnya melebihi kedudukan orang-orang tersebut, yaitu sebagai manusia. Jadi berlebihan terhadap orang-orang soleh dan mereka yang dianggap wali, ini juga sumber penyimpangan atau sebab penyimpangan dari akidah yang lurus. Kemudian yang kelima, lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Terlalu mengagumi perkembangan teknologi ataupun kebudayaan materialistik yang digembar-gemborkan oleh orang-orang barat, sampai-sampai mereka mengira kemajuan itu diukur dengan sejauh mana kita meniru gaya hidup mereka. Dan celakanya adalah ketika kita mengambil negatifnya dari mereka, bukan adu kepintarannya, tapi negatifnya, yaitu kesyirikannya ataupun kekufurannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, kalau muda-mudinya penyimpangan akhlaknya, gaynya, lesbinya, itu yang ditiru, bukan kepintarannya. Allahul musta'an. Ini juga menjadikan sebab penyimpangan akidah. Kemudian yang keenam adalah banyaknya keluarga yang telah kehilangan bimbingan agama yang benar, sehingga orang tua tidak memperhatikan pendidikan agama anaknya, pembinaan rohani anaknya. Ini juga menjadi sebab penyimpangan akidah, sehingga mereka meraba-raba dan mencari-cari sendiri. Ketika kalau sekarang website ya, kalau dulu mungkin ngelihat koran yang ada ramalan bintang, itu yang merusak akidah, terutama berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ramalan-ramalan tersebut menjadi pegangan oleh beberapa generasi yang lalu, sampai kemudian juga merembet kepada hal-hal yang lebih luas. Mau nikah ngelihat juga bintangnya apa, Allahul musta'an. Itu diantara efeknya. Nah, maka dari sini orang tua punya peran yang besar dalam mengarahkan anaknya, terutama dalam juga bagaimana beragama, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW sendiri menyatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yumajjisani, yunasirani, au yuhawidani, au yumajjisani.
Tidaklah satu anak itu lahir ke dunia kecuali di atas fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang mencetaknya menjadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Di sini kuatnya peran kedua orang tua. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir sebab penyimpangan akidah adalah banyaknya media informasi dan penyiaran yang melalaikan tugas penting mereka. Tugas yang seharusnya mereka emban adalah memberikan penerangan kepada masyarakat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dipakai, mana yang harus dibuang. Ini tidak. Ya. Acara-acara yang dibesarkan adalah acara-acara hiburan, dan hiburannya bukan mendidik. Justru juga di situ ada bagaimana kalau sudah mentok pergi ke jin, pergi ke sihir maksud saya. Ya, biasanya begitu. Ya, entah dalam bentuk film atau sinetron atau apa, justru menyesatkan. Oh, seperti itu. Terakhir saya kemarin mendengar ada yang begitu, dalam artian sampai ternyata dalam film itu ada menurut cerita teman yang memang komat kamiknya dukun itu memang aslinya begitu, sampai datang beneran jinnya yang dipanggil untuk membantu melakukan sihir ataupun yang lainnya. Alhamdulillah, sampai sejauh itu. Ya. Kemudian fasilitas tersebut ya, yang berupa media saat ini yang sangat mudah kita akses, mudah kita miliki, berubah menjadi sarana perusak dan penghancur generasi umat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, dari sini ada dua hal kesalahan yang wajib diluruskan berkenaan dengan akidah ini. Ada kesalahan yang wajib diluruskan, dua kesalahan. Yang pertama, anggapan bahwa beragamnya mazhab dalam fikih berarti juga beragam akidah. Ini tidak benar. Kalau fikih asghar saja ada 4 mazhab yang dikenal, berarti dalam akidah juga ada banyak mazhab. Maka ini adalah anggapan yang batil, anggapan yang sangat keliru. Karena sekali lagi, yang namanya akidah itu tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Dalilnya qat'i, pasti, bukan dhonni, bukan kira-kira. Dalilnya adalah wahyu. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak bisa disamakan antara mazhab fikih asghar dengan mazhab fikih akbar, karena dalam fikih asghar di situ ada qiyas. Diterima di situ adanya qiyas. Kemudian yang kedua, anggapan bahwa perbedaan ahlus sunnah dengan firqah atau kelompok yang lain seperti perbedaan pada mazhab yang 4. Tidak sama. Sebab di antara kelompok yang menyimpang dari akidah ahlus sunnah ada yang Al-Qur'annya tidak sama dengan Al-Qur'an kita. Bagaimana dikatakan sama? Nabinya bahkan dikatakan bukan nabi kita. Jibril dikatakan mengkhianati wahyu, mengkhianati perintah Allah. Seharusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali, kemudian disampaikan kepada sepupunya Muhammad. Bagaimana dikatakan sama kalau sudah begini? Al-Quran yang ada pada kita dikatakan itu sepertiga, yang 2/3 dihapus, dihilangkan sama ahli sunnah. Sampai terus dikatakan sama, ini tidak bisa sama. Ya, kalau sudah sampai pada taraf seperti ini, ya tidak ada tawar menawar lagi.
nabinya dikatakan beda, Al-Qur'annya beda. Jadi tidak bisa disamakan perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok di luarnya. Tidak bisa sekali lagi disamakan dengan perbedaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam satu masalah fikih. Tidak sama. Bahkan sangat disayangkan saat ini di negeri Mesir ya, muncul satu lembaga yang disebut Darut Takrib. Lembaga yang ditugaskan untuk mendekatkan antara mazhab 6 mazhab ya, dalam fikih pada awalnya, namun nantinya tentunya akan meluas kepada akidah. Mazhab imam yang 4 ini, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, plus Syiah, 2 Syiah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Itsna Asyariyah. Lembaga ini menganggap bahwa 4 mazhab yang berakidah Ahlus Sunnah disamakan dengan Syiah, 2 mazhab Syiah. Padahal tidak demikian. Sekali lagi, dan ini adalah sesuatu yang sangat disesalkan atau sangat disayangkan ya, karena Mesir sempat merasakan ya bagaimana pengaruh Daulah Fatimiyah atau negara kerajaan Fatimiyah dahulunya yang berpaham Syiah, bagaimana ya menghancurkan peradaban mereka. Dan Mesir sebenarnya masuk negara yang sangat tegas kepada kelompok Syiah ini, sampai sebelum didirikannya lembaga ini. Allahul musta'an. Kemudian berkaitan dengan imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, yang sering kita dengar mungkin ketika membahas masalah akidah ini adalah Imam Ahmad. Mana Imam Syafi'inya? Ya banyak. Pernah ini enggak kita berpikir enggak? Sering penukilan itu dari Imam Ahmad. Terus Imam Syafi'i gimana? Padahal Imam Syafi'i salah satu gurunya Imam Ahmad. Nah, lalu bagaimana kita menjumpai atau dapat menjumpai perkataan-perkataan Imam Syafi'i dalam akidah? Dari mana kita mencarinya? Imam Syafi'i dikatakan salah satu nasirus sunnah, penolong sunnah ketika beliau di Baghdad. Nah, tidak ada yang meragukan itu. Lantas bagaimana kita mencari atau menjumpai literatur Imam Syafi'i dalam masalah akidah? Pertama, pada karya-karya beliau sendiri. Imam Syafi'i memang tidak menorehkan secara utuh akidah Ahlus Sunnah, akidah beliau, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam satu kitab ya. Memang tidak ada yang demikian. Namun di sela-sela karya-karya beliau, di situ bisa disimpulkan bahwasanya beliau adalah salah satu tokoh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya dalam kitab beliau yang dikenal Al-Um dan Ar-Risalah. Kitab Al-Um ini berbicara tentang hukum-hukum fikih asghar, mulai dari taharah sampai seperti yang disebutkan tadi. Akan tetapi ini juga memiliki hubungan yang erat dengan akidah, karena kitab fikih tersebut juga berkaitan dengan masalah akidah. Dari sisi mana, Ustaz? Baik. Kitab jenazah misalnya, atau kitab haji, atau kitab sholat lah. Di antaranya
pembatal sholat misalnya adalah ar-riddah, ketika keluar dari Islam atau murtad, itu pembatalnya. Begitu pula waris. Ya, ketika berbicara tentang waris, di antara penghalang dapatnya waris adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama, atau ketika seseorang murtad, atau ketika orang tuanya non-muslim. Ini berkaitan atau berhubungan erat dengan masalah akidah. Kemudian yang kedua, dalam riwayat-riwayat yang bertebaran tentang beliau yang dinukilkan oleh imam-imam yang lain, satu kitab ya, dengan sanadnya menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i berkata demikian. Misalnya, aku beriman kepada Allah sebagaimana yang Allah kehendaki, dan aku beriman kepada Rasulnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i yang dinukil oleh selain beliau, dan boleh jadi tidak dicantumkan oleh beliau di karya-karya beliau, akan tetapi dinukil oleh imam-imam yang lain seperti Al-Lalikai dan Al-Asbahani dalam Al-Hujjah misalnya, tentang akidah tersebut yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai jam berapa ini? Sampai zuhur. Baik. Tentunya ada pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah yang sudah terkenal yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah, yang insyaallah ya sudah dikenal oleh antum dan antuna sekalian. Di antaranya ada 40, sekitar 40 itu, ya 40 poin berkaitan dengan ringkasan akidah Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Di antaranya berpegang teguh pada cara beragama para sahabat Nabi dan menjadikan mereka sebagai tauladan. Ini berbeda dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah. Kelompok di luar Ahlus Sunnah itu minteri atau keminter, ya, merasa juga pintar. Humur rijal wa nahnu rijal, kata mereka. Nah, ini bentuk kesombongan, bukan ketawaduan. Mereka itu para lelaki, kita juga laki-laki loh. Seperti itu. Itu semboyan mereka. Subhanallah. Padahal orang yang mendengar tidaklah sama dengan orang yang melihat. Laisal khabaru kal mu'ayanah, kata orang Arab. Orang yang cuma mendengar dengan orang yang bertemu dan bertatap muka langsung itu beda. Dan itulah karunia Allah yang diberikan kepada para sahabat Nabi. Mereka hidup bersama Nabi, melihat keseharian Nabi, bahkan melihat saat wahyu itu turun. Mau disamakan dengan kita yang mendengar, ya, meskipun tentunya kita tidak kecil hati dalam artian kita mendapat kabar gembira dari Nabi SAW bahwasanya nanti pada akhir zaman orang yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepadaku, mengikuti petunjukku dan seterusnya akan mendapat pahala 50 orang, kata Nabi. 50 orang dari mereka, wahai Nabi, la bal minkum, 50 orang dari sahabat. Allahu Akbar. Sahabat yang tidak semangat kalau kita mendengar seperti yang demikian ini. Kita akan mendapat pahala seperti 50 sahabat ketika kita betul-betul memegang, ya, ajaran Nabi SAW segigih sekuat mungkin. Tidak main-main pahalanya 50 sahabat tentu. Ya. Makanya disebutkan di sini sebagai
Poin yang pertama oleh Imam Ahmad, jadi mentauladani Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dalam agama, tidak dekat-dekat, bahkan begitu mencium sedikit ada kebid'ahan dia menjauh. Dan juga yang ketiga, meyakini bahwa semua kebid'ahan adalah penyimpangan. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu, semua, segala. Ini lafal umum yang menyapu rata, tidak ada pengecualian. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap, segala, semua yang namanya bid'ah itu menjurus kepada kesesatan. Oh, tidak ada bid'ah hasanah, bid'ah ini, bid'ah itu. Maka pembagian yang demikian, ya, pembagian yang berdasarkan hawa nafsu. Memang ada pembagiannya bid'ah oleh ulama ahlus sunnah, tapi tidak seperti itu. Ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhofiyah misalnya, ada bid'ah yang tulen, ya, tidak ada ajarannya. Contohnya ada bid'ah yang pada sisi apa? Sisi kecilnya. Contohnya, misalnya bid'ah asliyah yang tidak ada memang sama sekali landasannya, ajarannya, contohnya, ya, seperti ya bid'ah yang dikenal setiap tahunnya, bid'ah Rajab, bid'ah Maulid, bid'ah yang lain itu, ya, sholat nisfu Sya'ban dan sebagainya, ya kan, itu asli, tulen bid'ah, ada ajarannya. Tapi bid'ah yang idhofiyah atau bid'ah yang dari sisi mengkerucut atau sisi pojoknya, sisi kecilnya apa? Misalnya adalah tasbih. Misalnya adalah tasbih. Contohnya ada zikir. Kenapa tidak dikatakan asli? Aslinya disuruh berzikir, perintah Allah dan Rasulnya. Mereka berzikir, cuma yang digunakan, alat yang digunakan, contohnya dari Nabi adalah jari, sedangkan mereka memakai alat. Maka ini masih ringan. Kalau idhofiyah seperti ini adalah bid'ah idhofiyah, itu masih ringan karena ada dasarnya, perintahnya banyak berzikir, cuma ya pemakaian sarananya itu Nabi mencontohkannya dengan jari, yang ini pakai alat. Kayak dikatakan bukan bid'ah asli. Itu diantara pembagian yang disebutkan oleh ulama ahlus sunnah. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghair mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Bid'ah yang mengkafirkan bid'ah qadariyah atau jabariyah. Bid'ah dalam akidah itu mengkafirkan. Bid'ah yang mengatakan manusia itu tak ubahnya robot, tak punya kehendak, yaitu jabariyah, maka ini mengkafirkan. Ini mengkafirkan. Karena Allah memberikan kehendak kepada manusia. Antum datang ke sini dengan kehendak apa tidak? Dengan kehendak, dengan niat. Ya. Ini ditiadakan oleh kelompok ini. Maka ini mukafir. Atau qadariyah sebaliknya, yaitu menafikan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu pokoknya kalau kejadian bisa, yang dikehendaki manusia pasti terjadi. Maka ini mukafir. Ada bid'ah ghair mukaffirah, bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ya seperti bid'ah maulid, itu tidak mengkafirkan. Ya. Makanya kemudian kita dibilang dicap mengkafir-kafirkan. Tidak, ini keliru. Kelirunya di sini. Itu masuk bid'ah ghair mukaffirah, bid'ah yang tidak mengkafirkan. Bid'ah yang tidak mengkafirkan, mereka tetap sebagai muslim yang keliru, yang salah, ya, dalam menjadikan
atau mengekspresikan kecintaannya kepada Nabi. Sedangkan kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi dengan apa? Dengan memegang teguh ajarannya, bukan dengan berkreasi sendiri. Kalau kecintaan kepada Nabi ini bagian dari ibadah, sedangkan ibadah itu gagasan atau tauqifiyah. Tauqifiyah, tidak bisa digagas ibadah itu. Ya. Baik, meninggalkan juga debat dalam masalah agama yang tidak membuahkan, tentunya debat yang hanya disebut dengan bahasa kita mungkin debat kusir ya. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada landasannya, tidak ada tujuannya, tidak ada maslahatnya. Maka ya, bagian dari prinsip Ahlus Sunnah tidak usah dilayani. Debat yang demikian tidak usah dilayani. Juga bagian dari pokok akidah Ahlus Sunnah menurut Imam Ahmad adalah tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Nah, di sini kita juga harus membedakan ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah. Kebanyakan dari kita juga tidak membedakan ini. Ahlul bid'ah, namanya ahl itu apa? Mahir dalam bid'ah, pelopor yang menggerakkan massa, yang ini ahlul bid'ah. Tapi kalau yang ikut-ikutan partisipasi itu beda kelasnya, beda levelnya, juga beda dalam pandangan agama. Jangan disamakan ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah. Sebab pelaku bid'ah kebanyakan di atas kejahilan. Bisa dinasehati, bisa diajak kepada sunnah. Adapun ahlul bid'ah sulit. Illa hidayah, kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad juga menyatakan bahwasanya ya, perbedaan antara ahlul bid'ah dengan ahlul maksiyah. Ahlul bid'ah itu tidak bisa diharapkan taubatnya. Bayangkan. Sedangkan ahlul maksiyah itu sangat diharapkan taubatnya. Pelaku maksiat, orang yang juga sampai tenggelam dalam maksiat, itu batinnya menjerit, hatinya itu ya ingin taubat, ingin dekat kepada Allah, ingin menyudahi pelanggaran-pelanggarannya. Itu ahlul maksiat. Yurja minhu taubat, katanya. Diharapkan darinya taubat, karena dia melakukan itu tahu maksiat, tahu kalau itu maksiat, itu pelaku maksiat. Ya. Kenapa sekarang menyepi? Maksud saya menghindar dari penglihatan orang, misalnya mereka yang mendekati zina, karena tahu itu maksiat, ya. Karena itu tahu tidak benar. Tapi pelaku bid'ah tidak bisa diharapkan taubat. Kenapa? Karena apa? Mereka berprinsip dengan ini saya masuk surga. Gimana untuk mau merubah orang yang mengatakan dengan melakukan ini saya masuk surga, dengan melakukan bid'ah ini saya masuk surga. Bayangkan bagaimana mau dirubah haluannya orang seperti ini. Illa hidayah. Ketika antum salahkan ini, tidak ada dalilnya ini, dengan ini saya masuk surga. Mau dirubah gimana? Illa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, berpegang pada asar atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngerti dan ngerti
bisa sekarang langsung dipraktekkan atau nanti, pokoknya dipegang. Pokoknya dipegang dulu. Ada beberapa hadis misalnya yang berat untuk dipahami apa, tapi kita ada pengagungan terhadap ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak menyepelekan, tidak mengentengkan. Sekali lagi ada ta'zim di hati, di benak, di pikiran kita, kemudian pada mimik kita itu kelihatan juga. Ya. Sedangkan kelompok di luar Ahlus Sunnah itu sebaliknya. Nah, sebaliknya, nantinya mereka akan mengedepankan akal dan sebagainya, juga itu kan disebut di sini. Yang ketujuh, meyakini bahwa as-sunnah itu menafsirkan dan menjelaskan makna-makna ayat, ya, Al-Quran. Allah dalam Al-Quran hanya ada aqimus shalah, dirikan salat. Sedangkan praktek salatnya di mana? Di sunnah. Bahwasanya yang namanya salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Ya. Kemudian yang ke-8, meyakini tidak ada qiyas dalam masalah akidah, seperti yang disebut tadi saya sebut. Tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Khamr misalnya, ada qiyasnya. Dikiaskan sekarang dengan apa? Dengan narkoba, karena sama ilahnya, karena sama apanya? Alasan pelarangannya, yaitu menghilangkan akal. Karena khamr dalam bahasa adalah yang menutupi akal, maka dengan itu semua minuman ataupun hal-hal yang dimasukkan ke tubuh yang dapat menghilangkan akal itu adalah khamr. Itu adalah khamr, apapun jenisnya. Yang ke-9, meyakini bahwa akidah yang sahih bersumber pada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ke-10, tidak menolak dalil dengan akal. Tidak menolak dalil dengan akal. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, akal manusia itu terbatas. Sebagaimana penglihatan dan pendengaran kita itu terbatas. Pendengaran suara saya harus dibantu mikrofon untuk sampai ke belakang sana atau ke depan sana, terbatas. Begitu pula penglihatan kita, ada tembok, di belakang tembok kita tidak bisa melihat. Begitu pula akal kita sangat terbatas. Maka janganlah kita menuhankan atau mengagung-agungkan akal lebih daripada tempatnya atau posisinya. Karena yang namanya akal sekali lagi juga terbatas. Yang namanya akal juga terbatas, dan Islam menempatkan akal itu juga pada tempatnya. Bukan Islam kemudian tidak menggunakan akal, salah, keliru. Di antara syarat wajibnya sholat apa? Akil baligh. Itu mesti dalam setiap syariat apa? Akil baligh. Apa akil itu? Ya akal. Orang yang berakal sudah baligh. Semua itu syariat apa saja, syaratnya fikihnya akil baligh. Itulah penempatan yang tepat dalam Islam terhadap akal. Karena tidak semua juga dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dicerna oleh akal. Ketika Nabi SAW misalnya jelaskan bahwasanya di hadis, di antara hadis-hadis mukjizat, bahwa salah satu sayap lalat ada racun, sedangkan sebelahnya ada obatnya. Taib, sahabat yang diajak atau diberitakan oleh Nabi tentang hal ini, akal mereka sampai pada saat itu belum, tapi mereka mengimani itu. Kemudian Allah bukakan kepada generasi terakhir ini untuk membuat lab, untuk membuat
alat yang kemudian membenarkan sabda Nabi-Nya 14 abad yang lalu. Subhanallah. Maka ini juga merupakan dalil bahwasanya al-Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan akal itu pada tempatnya yang pas. Pada tempatnya yang pas. Ketika ada satu dua dari syariat Allah, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak masuk akal, yang kita tuduh itu akal kita. Udah tutup aku. Itu prinsip Ahlussunnah. Saya tidak sampai ini, belum paham, atau saya tidak bisa paham, tapi saya mengimani. Nah inilah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada satu ayat, satu hadis yang demikian bermasalah pada pemahaman kita, kita tuduh pemahaman kita yang kurang, tapi kita mengimani nas-nas tersebut. Itulah diantara 10 prinsip atau poin-poin ringkasan akidah Ahlus Sunnah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, sesi tanya jawab. Yang jauh itu lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, tadi pemaparannya sudah sangat jelas. Jadi dalam masalah akidah itu kita sudah sepakat ya, tidak ada khilaf ya, tidak ada perbedaan ya, di antara seluruh imam dan kita imam yang mayoritas di pendapatnya. Jadi maksudnya berarti di akidah itu tidak ada mazhab lagi saja. Sudah satu pemahaman, kita sudah satu sepakat, sudah sama. Bagaimana dengan pendapat beberapa ulama yang di bawahnya imam mazhab itu yang banyak dianggap di mayoritas di Muslim di negara kita ya, saya sebenarnya akidahnya Imam Abu Asy'ari. Jadi mereka akidahnya ikut Imam Asy'ari, kemudian fikihnya ikut Imam Madzhab Imam Syafi'i. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua mengenai pendapat ini tentang fikih ya. Tentang fikih dalam Imam Madzhab kan memang terjadi perbedaan, terjadi khilaf karena pada dasarnya beliau Imam Madzhab itu kan ijtihad ya, Ustaz. Tentang fikih itu kan ijtihad, pendapatnya beliau, dan dari keempat Imam Madzhab itu memang ada perbedaan dan kita harus melakukan beda dengan itu. Ada pendapat dari ulama itu, kita itu tidak boleh tidak bermadzhab, harus ambil dari pendapat fikih ya, harus ambil pendapat dari salah satu imam tersebut, dan dianjurkan juga ambil salah satu pendapat fikih saja, Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i terus begitu. Apakah sebaiknya begitu, atau kalau kita tidak bermadzhab, kita hanya ambil dalam hal ini saya ambil pendapatnya Imam Syafi'i, dalam hal ini saya ambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, dalam hal ini saya menggunakan pendapatnya Imam. Jadi kita tidak fanatik madzhab, jadi kita menggunakan dalil yang lebih dekat artinya dengan bagaimana Ustaz modelnya? Ya. Yang pertama perlu pelurusan bahwasanya Imam Al-Asy'ari itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidup jauh di masa sesudah 4 mazhab pada 800-an Masehi, bukan di bawah atau sebelum 4 mazhab. Sesudah iya. Sesudah jauh. Iya. Sedang iya, tadi Anda bilangnya sebelum.
di bawah. Iya. Dan ini juga sesuatu yang mendasar, bahwasanya Nabi SAW memuji khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah atau generasi adalah mereka yang hidup semasaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari jauh sesudah itu, berarti bukan pada masa keemasan. Dan mereka yang betul-betul menelusuri biografi beliau melalui beberapa fase dalam hidupnya, ya, sampai akhirnya kembali kepada kepangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu yang poin kedua. Mereka yang mengatakan gaduh-gaduh seperti tadi, ya, saya mazhabnya Syafi'i, kemudian itu fikihnya, kemudian akidahnya Maturidiyah atau Sufiyah atau apa dan sebagainya, itu menunjukkan kejahilannya tentang akidah. Karena sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang pokok. Bukan berarti tidak ada mazhab dalam akidah, tapi ada mazhab dalam akidah. Yang 73 firqah itu ya 73 mazhab berarti dalam akidah. Hanya satu yang disetujui oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yang memegang ajaranku dan juga para sahabatku. Itu yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Berarti itulah yang kita pilih, yang haruslah kita pilih. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa? Harus bermazhab. Iya. Nah, mazhab itu adalah bagian dari media atau sarana agar kita mengenal dalil, mengenal mazhab. Tapi ketika sampai kepada kita, tadi disebutkan di pemaparan bahwasanya di antara sebab perbedaan fikih asghar itu apa? Tidak sampainya dalil. Jangan kita bayangkan seperti di era kita, mau nyari hadis tinggal tanya ke Google misalnya, atau buka maktabah syamilah kalau itu ustadz, ya tinggal ada di sini atau udah ada. Dulu orang untuk mendengar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus berjuang, jalan ribuan kilo, ya, bukan di bawah AC, bukan di panas kentang-kentang, ya, di atas unta lagi, ya. Itu untuk mendengar satu hadis. Maka para imam itu ma'dzurin, para imam itu punya uzur syar'i, tidak sampai kepada mereka sehingga mereka berijtihad. Adapun kita yang sampai kepada kita dalilnya atau hadisnya, maka itu lebih utama untuk kita ambil. Sedangkan hampir semua imam yang 4 itu juga mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Ini hampir semua imam mengatakan. Berarti mereka ketika menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan hadis atau nas yang sampai kepada mereka. Yang tidak sampai tersembunyi, makanya mereka dimaafkan, ya, makanya mereka dimaafkan. Juga wasiat mereka itu tadi, jika benar hadisnya dari Nabi SAW, itulah mazhabku, ya. Mereka sekali lagi termaafkan, ma'dzur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimahumullah, ya. Tidak wajib bermazhab. Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oh ya. Ustaz, tadi Ustaz telah menerangkan bahwa membatalkan wudu dan membatalkan iman. Itu seperti apa Ustaz? Membatalkan iman itu contohnya. Terus yang kedua,
ahli bid'ah dan pelaku bid'ah itu seperti apa contohnya mau penjelasan Ustaz? Ya. Pembatal iman ada 10 yang dikenal, meskipun tidak cuma 10. Ada 10 yang dikenal, di antaranya ketika bergembira dengan kekalahan kaum muslimin. Kaum muslimin sekarang terbelakang, misalnya ketinggalan, itu senang dia. Tapi karena apa? Yang mimpin sekarang Barat atau Cina misalnya, itu ada gembira di hatinya dan bersorak atau mengecilkan kaum muslimin. Itu hati-hati bisa membatalkan iman atau Islamnya. Kemudian juga misalnya mengolok-olok satu saja dari ajaran Nabi alaihissalam, termasuk yang kita sangat khawatirkan ketika yang jenggotan dibilang embe misalnya, itu kalimat yang ringan tapi hati-hati. Kalau itu berangkat dari hati yang dengki kepada Islam, kepada ajaran Rasulullah, bisa mengeluarkan pengucapnya dari Islam. Hati-hati. Jadi bisa pembatal itu berupa kata-kata yang la yulkilaha balan, seperti yang dikatakan Nabi. Orangnya yang asal ceplas-ceplos kemudian wes-wes, tidak perhatian. Padahal itu yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifah, bisa menjebloskan dia, bisa menggulung dia sampai 70 tahun di neraka. Alhamdulillah. Ya, itu contoh pembatal Islam atau iman. Adapun perbedaan antara ahli bid'ah dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah biasanya itu orang awam yang tidak ngerti karena kanan kirinya, karena diajak norok bunte katanya, ikut-ikutan mengekor bebek, orang ke kanan, ke timur, ke barat, itu pelaku bid'ah. Tapi kalau ahlul bid'ah yang merekayasa, bisa penggagasnya, bisa penyelenggara resminya, ya, bisa yang menghimpun masanya, itu ahli. Kalau di situ sudah tingkatannya. Beda apa beda? Sangat beda, Pak. Ya. Bahkan kemudian biasanya kalau ahlul bid'ah juga adalah benci ketika mengajak orang tidak mau, ketika mengajak kepada acaranya kemudian tidak hadir, atau ini dia isolasi atau dia putus hubungan, dia blokir nomornya misalnya, itu bagian dari atau seperti kumpulan jamaah salawat darinya, itu apa termasuk bid'ah? Salawat ya, Ibrahimiyah itulah salawat yang paling sempurna, yang paling utama, yang paling afdol, yang kita baca setiap salat sebelum kita salam. Itu tidak ada yang lebih afdol daripada salawat itu. Adapun salawat api, jangan dekat-dekat api dah Pak, jangan. Api itu bahaya, membakar. Baik, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, maaf sebentar, ini soalnya di luar tema kan. Wah, ini berat juga ini. Baik, yang pertama, yang lebih banyak ini dulu. Pernahkah Rasul SAW mencontohkan sedekah kepada kelompoknya atau golongannya, walaupun jauh di sana? Sedekah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada al-aqrab, kepada orang-orang terdekat, itu nilai sedekahnya 2, silah wassadaqah, yaitu menyambung silaturahim dan juga sedekah. Ketika kita memberikan sedekah tersebut kepada
keluarga kita, kepada paman bibi kita misalnya, itu pahalanya double, 2. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Nah, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Iya, bukan hanya disabdakan atau dianjurkan oleh beliau, bahkan beliau juga memberikan apresiasi atau pujian kepada salah satu istrinya yang melakukan hal itu. Atau juga di kesempatan lain beliau meluruskan salah satu istrinya yang memberikan sesuatu kepada orang padahal pamannya lagi budak, padahal pamannya lagi membutuhkan budak. Nah, dan yang lebih itu tetangga yang mungkin lebih atau sangat membutuhkan. Nah, sedekah kepada tetangga juga dianjurkan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi SAW, tetangga ini kan kanan kiri depan belakang, yang mana yang harus didahulukan ya Rasulullah? Aqrabuhum ilaiki baban atau kama qala yang pintunya paling dekat dengan kita, yang mana? Yaitu yang kita sedekahi kalau berbicara prioritas dekat. Yang disebut keluarga itu ya satu garis keturunan, ini yang utama. Kemudian yang satu rumah, karena dalam satu rumah bisa jadi berapa keluarga? Iya, sama-sama bisa ini Bu pertanyaannya. Mohon dijabarkan rinci jelas panjang lebar, Masya Allah kan. Iya. Yang dimaksud dengan keluarga tentunya adalah yang terdekat dan yang terdekat, mulai dari orang tua kita ke atas, ke samping paman-paman bibi kita, kemudian saudara-saudara kita kanan kiri, kemudian anak cucu kita. Itulah keluarga kita. Itulah keluarga kita. Kalau dahulunya ya dalam satu rumah itu bisa berapa kakak? Tergantung ya, tergantung. Kalau rumahnya rumah kuno biasanya kan rumah besar, halamannya luas, itu bisa 5-10 keluarga ya. Juga ekonomis tentunya. Nah, jadi yang dimaksud dengan keluarga sekali lagi kembali kepada garis keturunan, kemudian perkawinan atau pernikahan anak mantu ya, dan seterusnya. Nah, ini berkenaan dengan bisnis ini, pesanan kue gitu. Kalau ada yang pesan buat tahlilan gimana, boleh Pak? Hah? Boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kerjasama dalam dosa dan pelanggaran. Nah, ini kaidah yang umum. Silahkan terapkan kaidah itu Bu, insyaallah bisa diterapkan. Jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Nah, maka Allah Karim, Allah Maha Luas karunia-Nya, insyaallah dengan niat ya, untuk edukasi juga, Allah akan gantikan dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, insyaallah ta'ala. Nah, baik, ada lagi? Alhamdulillah sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.